Oh Kedengeran ya, ini Pak. dari pagi kayaknya eh, sinyalnya kurang bagus ini dari pagi, sering putus-putus. Ya lanjutkan ya. Eh, nah jadi teori probabilitas ini menjadi rekomendasi kita di dalam mengambil keputusan. Keputusan pasti akan berbeda-beda ya, tergantung dari tipe orangnya. Apakah dia risk taker, mengambil apa, berani mengambil resiko, atau yang mau main aman aja gitu kan. Nah, cuma rekomendasi ini tentu saja dia berdasarkan teori yang ada. Ya, misalnya tadi disebutkan ketika peluangnya 0,01, ini di dalam teori probabilitas kan ada ini ya, kemarin kita pelajar ada rare event rule ya, apa peristiwa yang jarang terjadi, atau kalau digambarkan di kurva itu kan ada usual sama unusual gitu kan. Unusual 95%, yang unusual itu 5%. Unusual itu peristiwa yang jarang terjadi. Apa besarannya? Kalau usual value itu adalah 95%, maka unusual adalah 5%. Sementara kurva distribusi normal itu kan dibagi dua kurva ya, yang bentuknya simetris, ujung ekor 2,5%, ujung yang kiri, ujung kanan juga 2,5%. Nah, artinya kalau kita apa kita jadikan patokan bahwa unusual itu adalah 2,5% maksimal, maksimal 2,5%, maka kalau kejadiannya adalah peluangnya 0,012 atau 1,2%, itu kan peluangnya kecil ya, di bawah unusual kan. Unusual itu kan 2,5%. Nah, sebenarnya secara teori kalau peluangnya itu lebih kecil dari unusual 2,5%, maka kita tidak perlu menjadwalkan kembali gitu ya. Itu rekomendasi dari teori analisis statistik. Perkara keputusannya penumpang mau ini dalam hal nyata ya, penumpang mau menjadwalkan atau tidak, itu setiap orang akan berbeda-beda tergantung tipe penumpangnya. Tapi dalam konteks menjawab soal ini, kita harus berdasarkan teorinya. Teorinya mengatakan kalau dia kurang dari 2,5% unusual yang kan, berarti tidak perlu menentukan kembali gitu. Yang pertama, jadi apa, tidak berdasarkan kepada subjektivitas. Kemudian yang kedua, soal nomor 5 ini juga banyak teman-teman yang eh, kurang teliti. Kalau kemarin di distribusi normal kan ada dua formula ya, ada dua rumus. Yang pertama, kalau kita menggunakan pendekatan nilai individual, misalnya berapa peluang seseorang atau dua orang, itu kan individual ya, jadi pakai pendekatan formula individual, sehingga ketika kita mencari peluangnya kemarin, distribusi peluang normal adalah X dikurangin mu dibagi dengan standar deviasi, seperti itu kan. Nah, cuma di soal nomor 5 itu kan yang ditanya adalah rata-rata, berapakah peluang rata begitu. Jadi bukan pakai pendekatan individual, tapi pakai pendekatan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata formulanya kan berbeda dengan individual ya. Ada penyesuaian di pembagiannya, sigma dibagi dengan akar n gitu kan. Nah, ini banyak teman-teman yang mengerjakan tidak dibagi dengan akar n, jadi langsung dibagi dengan sigma aja. Tapi secara umum saya kira nilai ini tadi saya sampaikan sementara sih lebih tinggi ya dari teman-teman yang lain, bahkan dibandingkan kakak tingkat kalian sebelumnya itu sebetulnya jauh lebih tinggi ya. Semester sebelumnya susah. Tapi apapun hasilnya nanti teman-teman lihat, jangan apakah itu nanti nilainya bagus atau nilainya kurang bagus, jangan apa, berbesar hati atau putus asa, tetap harus semangat belajar ya, karena pengalaman kakak tingkat itu nilai UTS-nya bagus ya, bagus-bagus, tapi nilai UAS-nya terjun bebas. Nah, ini mungkin saya nggak tahu apakah kurang belajar atau kurang konsentrasi dan sebagainya, saya kurang tahu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman ya. Jadi sekali lagi, meskipun waktu terbatas, misalkan jangan terburu-buru ya. Nah, kadang salah salah kita karena mengambil nilai atau menerjemahkan tabel, nah itu kan lumayan kesalahannya ya.
Saya kira itu untuk yang nilai, sementara yang paling tinggi 94 ya, rata-rata sekitar 77,8 lah. Ada yang mau disampaikan sebelumnya sebelum kita mulai materi hari ini? Oh ya, materi hari ini yang versi ringkasnya sebenarnya tadi mau saya upload, cuma saya nggak bisa akses Sobat Adi karena mungkin jaringan juga ya. Yang lainnya sih bisa, cuma nggak tahu. Ini memang kadang-kadang servernya apa namanya vendor kurang bagus ya. Mungkin ada gangguan sehingga nggak bisa diakses. Tapi nanti bisa, kalau sudah nggak bisa diakses, saya taruh di Sobat Adi ya. Dari WA. Belum. Hmm? Dari WA saja tidak apa-apa. Dari WA, dari WA ntar nggak bisa dilihat. Bentar. Nah, kalau di Sobat Adi kan bisa dilihat semua kelas nih. Kalau WA kan ini doang. Oke, Pak. Baik. Ya, di WA sudah saya taruh ya. Saya share di WA. Belum kita mulai. Absen dulu ya. Novida. Ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Desti. Hadir, Pak. Alfian. Alfian. Olivia. Hadir, Pak. Liu. Hadir, Pak. Oke, Alfian hadir. Anissa Farah. Hadir, Pak. Iya, Anissa Amelia. Saya, Pak. Hadir. Lika. Alika. Arliko hadir, Pak. Hadir, Ayu. Pak. Ayu. Hadir, Pak. Karissa. Hadir, Pak. Biasa. Biasa. Indah. Hadir, Pak. Faiz. Hadir, Pak. Faiza. Hadir. Hadir, Pak. Pak. Hadir, Pak. Fani. Hadir, Pak. Biasa. Audionya nggak bisa. Ini. Hadir, Pak. Wah, Hadir, Pak. Rifda. Saya, Pak. Rizka. Sorry, Rizky. Rizky. Rizky Fatur Rahman. Nabila. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Maaf, tadi mic-nya rusak. Headset-nya, Pak. Farah. Hadir, Pak. Putra. Hadir, Pak. Isma. Hadir, Pak. Safira. Hadir, Pak. Tangguh. Hadir, Pak. Teguh. Hadir, Pak. Kira. Oke. Yolanda. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Rodi belum, Pak.
Absen 19 hadir, Pak. Ya udah. Baik, kan lalu kita sudah belajar tentang estimasi ya. Estimasi. Kemarin di pertemuan sebelumnya sampaikan bahwa secara garis besar kegiatan statistika inferensial itu adalah pertama menggunakan data-data sampel untuk mengestimasi sifat populasi ya, atau mengestimasi nilai dari parameter populasi. Di bagian kali ini kita juga akan melakukan kegiatan statistika inferensial, yaitu menggunakan data sampel untuk melakukan uji hipotesis parameter populasi. Targetnya hari ini teman-teman bisa memahami apa itu uji hipotesis dan melakukan uji hipotesis terhadap proporsi rata-rata, varian atau standar deviasi. Ini sebenarnya bahan yang lumayan banyak ya. Jadi akan kita bagi dua materinya untuk pertemuan hari ini dan pekan depan. Hari ini kita membahas uji hipotesis proporsi. Sementara untuk rata-rata nanti dan varian atau standar deviasi di pertemuan berikutnya. Baik, hipotesis. Hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang harus diverifikasi. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan ya, pernyataan. Ada yang bilang juga dugaan sementara. Jadi ketika ada seseorang mengatakan parameter populasi, itu perlu kita verifikasi. Apa parameter populasi? Misalnya proporsi ya kan, atau rata-rata, atau standar deviasi atau varian dari sebuah populasi. Dengan menggunakan data sampel dan teori probabilitas, kita akan memeriksa apakah pernyataan tersebut, apakah hipotesis yang disampaikan seseorang itu masuk akal apa enggak gitu ya. Namanya uji hipotesis. Nah, untuk melakukan uji hipotesis kita harus merumuskan hipotesisnya seperti apa. Ketika ada pernyataan, ada seseorang menyatakan parameter populasi, kita harus merumuskan dulu hipotesisnya, baru nanti kita melakukan uji hipotesis. Hipotesis ada dua, hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif atau H0 dan H1. H0 adalah pernyataan bahwa nilai parameter populasi itu sama dengan suatu nilai yang diklaim. Jadi ketika seseorang mengatakan rata-rata nilai statistik kelas 5-18, kalau kelas 5-18 ini dianggap populasi, maka pernyataannya atau H0-nya itu adalah rata-rata atau mu sama dengan 75 misalnya ya. Mu sama dengan 75. Nah, ini disebut dengan H0. Dia pernyataan suatu nilai populasi. Nah, kenapa disebut H0? Karena di sini menunjukkan tidak ada perubahan, tidak ada dampak, atau tidak ada perbedaan. Maksudnya H0 ini biasanya dinotasikan dengan persamaan ya, sama dengan ya. Di sini contohnya untuk bagian populasi, bagian proporsi, maka H0 itu adalah proporsi sama dengan 0,5, sama dengan ya. Jadi kalau dinotasikan H0 selalu sama dengan, P sama dengan 0,5. Nah, lawannya itu namanya hipotesis alternatif. Ketika P sama dengan 0,5, maka H1-nya itu bisa P lebih besar dari 0,5, atau lebih kecil dari 0,5, atau tidak sama dengan 0,5. Ya. Jadi H1 itu bisa bentuknya bisa macam-macam, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau tidak sama dengan. Kapan kita menggunakan
lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Ini tergantung dari penyataannya. Bagaimana kita memahami sebuah pernyataan dan kita harus menentukan yang mana, apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalau di soal ujian nggak disebutkan tanda misalnya lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama dengan. Jadi kita sendiri yang harus mengidentifikasi kira-kira H1-nya apa. Mungkin ada di soal bisa saja disebutkan lebih besar gitu kan. Berarti H1-nya lebih besar. Kalau di soal menyebutkan lebih kecil, itu berarti H1-nya lebih kecil. Kalau tidak disebutkan lebih besar atau lebih kecil, berarti dia adalah tidak sama dengan. Atau tidak juga misalnya kata-katanya kita diminta untuk menguji hipotesis untuk memeriksa apakah penggunaan seatbelt itu efektif penggunaan seatbelt efektif atau tidak gitu kan. Ini efektifnya maksudnya apa? Penggunaan seatbelt itu biasanya kan untuk mengurangi tingkat kematian dalam sebuah kecelakaan gitu kan ya. Ketika dikatakan efektif, berarti seatbelt itu harapannya bisa mengurangi tingkat kematian. Mengurangi artinya berarti lebih kecil kan, H1-nya berarti lebih kecil gitu. Ini memang kadang kita harus bisa memahami sebuah pernyataan. Nah, untuk melakukan uji hipotesis, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi pernyataan khusus atau hipotesis yang akan diuji. Kita identifikasi dulu pernyataannya mana, pernyataan khusus mana yang akan kita uji. Ya. Nah, ini contoh berdasarkan Aliansi Keamanan Cyber Nasional dikatakan 93% pemilik komputer itu percaya atau yakin bahwa mereka sudah menginstal program antivirus dalam aplikasi komputernya. Jadi ini sebuah perusahaan sistem keamanan, dia melakukan survei dan hasilnya katanya para pemilik komputer itu 93% yakin bahwa komputernya itu sudah terinstall program antivirus. Ini kan perlu diuji ya, perusahaan keamanan mengatakan 93%. Kita uji, benar nggak, masuk akal nggak ini pernyataannya gitu kan. Nah kemudian kita ambil sampel, ada 400 komputer, kita scan, nah, ternyata ditemukan dari 400 itu 380 unitnya ternyata benar sudah diinstal program antivirus. Nah, kalau kita lihat proporsi sampelnya 380 dibagi 400 itu adalah 95%. Nah, kalau kita gunakan, tadi kan katanya kalau statistik inferensial kita menggunakan data sampel untuk mengestimasi atau menguji hipotesis nilai dari proporsi populasi gitu kan. Proporsi populasinya adalah 93%. Kita menggunakan sampel 95%. Masuk akal nggak nih pernyataan gitu kan? Kita uji dengan sampel 95%. Nah, sampel ini sebagai tools ya, tools kita menguji pernyataan perusahaan tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menguji pernyataan menguji pernyataan bahwa 93% komputer itu telah terinstall program antivirusnya. Yang pertama, kita identifikasi pernyataannya. Mana pernyataannya? Pernyataan di sini bahwa 93% komputer itu sudah terinstall program antivirus. Itu yang harus kita garis bawahi. Oh ya, pernyataan ini yang harus kita uji, gitu kan? Yang kedua, kita memberikan bentuk simbol yang seharusnya benar ketika pernyataan aslinya salah. Nah, maksudnya gini. Ketika tadi perusahaan mengatakan bahwa 93% komputer sudah terinstall program antivirus. Kalau pernyataan salah, berarti yang benar berapa gitu kan? Ketika dia mengatakan 93, kalau salah itu kemungkinan bisa kurang dari 93, bisa lebih dari 93 gitu kan? Nah, kita buatkan simbolnya. Kalau P sama dengan 0,93, maka yang lainnya adalah tidak sama 93 gitu kan. P 0,93, lainnya adalah P tidak sama dengan 0,93 simbolnya. Kalau kita sudah bisa menetapkan simbolnya, baru kita rumuskan hipotesisnya. Nah, hipotesis tadi seperti apa? Ada H0 sama H1. H0 ingat selalu dengan persamaan, notasinya adalah persamaan. H0
P sama dengan 0,93. Persamaan kan? P sama dengan persamaan. Dengan H1-nya lawannya. P tidak sama dengan 0,93. Kenapa tidak sama dengan 0,93? Nah, karena kita di sini akan menguji apakah lebih kecil dari 0,93 atau lebih besar dari 0,93. Di sini tidak ada pernyataan bahwa sampelnya mengatakan lebih dari 93 gitu kan. Meskipun sampelnya hasilnya lebih dari, tapi kita tidak tidak diminta untuk apakah sampelnya itu, apakah kita masuk kita bisa mengatakan dengan data sampel itu lebih dari 93. Nah, itu kan tidak ada pernyataan seperti itu. Hanya data mengatakan bahwa sampelnya itu 95%. Jadi ini hanya kita gunakan sebagai alat untuk menguji. Mungkin ada orang lain melakukan uji yang sama menggunakan beberapa sampel, ternyata lebih kecil dari 93, bisa jadi. Nah, makanya di sini H1-nya itu adalah P tidak sama dengan 0,93. Nah, kalau di soal ujian, ini penting ya teman-teman, pertama itu harus merumuskan setelah membaca soal, kemudian dikenal identifikasi mana nih yang akan kita uji. Kita uji kalau tentang proporsi, berarti kita cari angka tentang proporsi. Kemudian untuk menjawabnya, pertama kita harus membuat rumusan hipotesis. Ingat, kita harus merumuskan hipotesis. Dengan rumusan ini nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan. Kalau kita nggak bisa merumuskan hipotesis, kita nggak akan bisa menjawab pertanyaan. Kita mungkin bisa menghitung uji hipotesisnya, tapi kita tidak bisa menjawab pertanyaan soalnya karena kita tidak merumuskan hipotesisnya. Ini jadi penting, teman-teman harus merumuskan hipotesisnya. Selain itu, rumusan hipotesis ini ada poin, sama seperti yang sebelumnya. Kalau misalnya menjawab soal itu harus diketahui apa, mu berapa, standar deviasi berapa, itu poin. Nah, ini teman-teman kalau nggak menulis itu, ini nilainya nggak maksimal, lumayan 1-2 poin itu hilang ya kan. Kalau teman-teman menulis rumusan hipotesis, ini juga kemungkinan nilainya berkurang 2 karena tidak membuat rumusannya. Jadi sekali lagi, teman-teman harus merumuskan hipotesis ya. Namanya uji hipotesis itu harus ada rumusan hipotesisnya. H0 dan H1. H0 apa, H1 apa. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, tadi kita sudah merumuskan hipotesis, kemudian kita lihat, kita tentukan tingkat signifikansinya berapa gitu ya. Kalau kemarin kita belajar estimasi, itu lebih banyak ke tingkat level of confidence-nya berapa gitu kan. Level confidence, tingkat kepercayaannya berapa. Nah, sekarang lawannya, tingkat kebenarannya berapa, maka tingkat kesalahannya berapa. Tingkat kesalahan yang ditolerir berapa. Tingkat signifikansi berapa. Identifikasikan dengan alfa. Kemarin sudah kita pelajari bahwa alfa yang berlaku umum itu adalah 5%, 1% atau 10%. Bebas menggunakan yang mana. Kalau di soal sudah disebutkan 5%, ya berarti harus menggunakan 5%. Nah, untuk menguji hipotesis, kita harus menghitung statistik tes. Menghitung nilai statistik tes yang relevan untuk menguji dan menentukan distribusi sampling. Kalau kemarin kita menghitung margin error ya kan, untuk membuat confidence interval dari rata-rata sampel misalnya, kemudian kita perhitungkan dengan margin of error-nya sehingga kita mendapatkan nilai lower dan upper limit. Nah, dari itu kita kembangkan confidence intervalnya. Nah, sekarang untuk menguji hipotesis kita harus menghitung nilai statistik tesnya. Statistik tes kalau kita dalam hal ini proporsi, berarti jet hitungnya. Nilai jet hitungnya itu berapa? Nanti kita sandingkan dengan nilai jet tabelnya. Nilai jet yang ada di tabel kita sandingkan, kemudian baru kita bisa mengambil keputusan dari uji hipotesis. Jadi ini ya, kita menghitung nilai statistik tesnya. Statistik tes itu apa? Nah, di sini materi kita kan tentang proporsi, uji proporsi, rata-rata, standar deviasi atau varian ya.
Nah, untuk proporsi, nilai statistik tesnya ini kita hitung dari Z sama dengan P hat dikurangin P dibagi dengan akar PQ dibagi dengan M. P hat itu proporsi sampel, sedangkan P itu adalah proporsi populasi. Ada proporsi populasi P, ada Q-nya pasangannya, dan dibagi M. Kenapa nilai Z-nya berbeda dengan yang kemarin confidence interval? Nah, kalau kemarin alpha dibagi 2 kan, Z alpha dibagi 2 itu untuk menghitung margin of error. Kalau ini Z aja, kenapa Z aja? Karena nanti ada uji hipotesis itu ada 2, ada one tail, ada two tail, ada satu arah, ada 2 arah. Tadi kan di H1 tadi ada lebih kecil, ada lebih besar, ada tidak sama dengan gitu kan. Nah, kalau tidak sama dengan ini kan berarti 2 arah, uji 2 arah, two tail namanya, two tail, uji 2 arah. Bisa lebih kecil dari 0,93, bisa lebih besar dari 0,93. Jadi kemungkinan ada 2 arah. Tapi kalau yang satu one tail, satu arah, itu bisa lebih kecil atau lebih besar gitu. Jadi itu namanya satu arah, one tail, uji satu arah. Jadi kita hitung ya, kita hitung Z-nya dari P hat dikurangin P dibagi dengan akar P kali Q dibagi dengan N. Ya, jangan ketukar menghitung Z statistik tes dengan margin of error yang ketukar. Nilai statistik adalah hasil transformasi dari nilai statistik sampel menjadi nilai standar. Tadi kan ada proporsi sampel ya, di proporsi sampel itu kita konversi dengan level of significance berapa, kemudian kita jadikan nilai standar, nilai statistik test standar atau Z hitung ya. Nah, untuk melakukan uji hipotesis dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, dengan metode p-value atau nilai kritis. Jadi ada 2 pendekatan. Teman-teman boleh menggunakan p-value, boleh menggunakan nilai kritis, bebas. Silahkan dipilih sesuai dengan kemudahan atau pemahamannya masing-masing. Mungkin ada yang merasa nilai p-value lebih simpel, lebih cepat, lebih gampang, silakan. Atau ada yang merasa dengan metode nilai kritis lebih simpel, silakan aja bebas. Di soal nanti tidak disebutkan menggunakan apa, jadi teman-teman bebas menggunakan. Nah, kalau kita ingin menggunakan metode p-value, pertama kita harus tentukan dulu tipe uji hipotesisnya apa. Nah, tadi saya sampaikan tipenya ada 2, two tail atau one tail. Nah, bagaimana melihatnya? Lihat di H1-nya. Makanya tadi kita harus merumuskan H1-nya. Dari H1 kita tentukan tipenya, tipe uji hipotesis two tail atau one tail. Kalau H1-nya tidak sama dengan 0,93 berarti two tail. Kalau H1-nya lebih kecil dari 0,93 berarti one tail, tapi left tail nih kan. Atau lebih besar dari 0,93 berarti right tail. Left tail atau right tail itu one tail namanya. Kalau tidak sama dengan berarti two tail. Ini digunakan hanya untuk metode p-value ya. Ini gambarannya, tipenya kalau two tail kita pakai 2 arah. Kita lihat di sini ada yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi level of signifikannya dibagi 2, di ujung kiri sama ujung kanan. Sementara kalau yang left tail jadi kita akan bekerja di area sebelah kiri. Nah, ini ada tingkat kesalahan di sini, ada level of significance yang warna merah ya. Sementara kalau yang right tail, jadi kita akan fokus di sebelah kanan. Level of significance yang warna merah, ujung kanan ya kan. Di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau kita ini flowchartnya, kalau kita ingin menggunakan metode p-value, kita cek dulu ya, kita cek. Kita cek tipe ujinya, apakah one tail atau two tail. Kalau one tail, apakah left tail atau right tail, ya kan? Kalau left tail, berarti p-value-nya di sini
P-value-nya adalah luas area dari sisi kurva ke titik statistik tes yang tadi kita hitung. Tadi kan statistik tes adalah Z square sama dengan P hat dikurangin Q dibagi dengan akar PQ dibagi dengan N. Itu statistik tes namanya. Atau ada yang menyebutnya Z hitung. Kalau yang Z ada di tabel namanya Z tabel. Ini Z hitung. Nah, P-value itu adalah luas area yang berada di sebelah kiri kurva sampai dengan titik nilai statistik tesnya. Tentunya kurva yang sebelah kiri karena left tail, ya kan. Kalau right tail berarti nilai P-value-nya adalah luas area yang di sebelah kanan. Nah, kalau pakai two tail, dilihat nilai statistiknya tesnya apakah positif atau negatif nilainya. Kita kan sudah menghitungnya. Dan menghitung nilai statistik tes, dilihat nilainya positif atau negatif. Kalau negatif berarti dia left tail, sebelah kiri kurva kan. Kalau dia left tail, maka luas area adalah 2 kali luas area dari sisi kiri kurva sampai dengan nilai statistik tesnya. Tapi kalau nilai statistik tesnya positif, berarti sebelah kanan, right, kan? Luas areanya 2 kali dari luas area yang sebelah kanan dari kurva sampai dengan titik statistik tesnya. Gitu. Jadi berbeda ya P-value ini. Kalau one tail berarti luas area kiri atau kanan. Tapi kalau yang two tail berarti 2 kali luas areanya. Jadi kita hitung dulu luas area kiri atau kanan baru dikalikan 2 gitu. 2 kali namanya. Jelas ya sini ya. Ini untuk P-value. Ini contoh tadi proporsi populasi adalah 93%, proporsi sampel adalah 380 dibagi 400. Kemudian proporsi P-nya proporsi itu adalah populasi 0,93. Berarti Q-nya 1 dikurang 0,93 sama dengan 0,7 dibagi 400. Maka Z hitungnya atau statistik tesnya ini ya, itu adalah 1,57. Nilai Z hitungnya atau statistik tesnya adalah 1,57. Kalau kita lihat di tabel A2, nilai Z 1,57 itu adalah 0,9418. Kalau kita gambarkan kurvanya gini ya. Makanya Z 1,57 berarti di sebelah kanan kurva kan ya. Di sini nah misalnya ya. Nah di sini 1,57. Berarti luasnya 0,9418. Luasnya berarti ke arah kiri kan. Kurva tabel A2 itu nilainya arah kiri kurva sampai dengan titik critical value-nya. Berarti sebelah kiri. Di sini kan. Nah. Itu adalah 0,9418. Tadi kalau formulanya atau aturannya itu kalau total berarti kita lihat P-value adalah 2 kali luas area sebelah kanan gitu kan. Karena nilainya dia kanan, P-value-nya kan positif kan sebelah kanan kurva. Maka luas yang area di sebelah kanan itu adalah 1 dikurangin 0,9418. Ini sebelah kanan. Nah, itu adalah 0,0592. Itu baru satu area. Padahal aturannya 2 kali ya kan. Berarti 2 dikali 0,0592. Berapa? Hasilnya 0,1164. Sorry, 82 ya. 0,1164. Nah, ini P-value-nya. Bagaimana kita menguji hipotesisnya? Nah, ini baru P-value ya. Nah, untuk menguji hipotesis kita harus nanti kita akan membuat sebuah keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya adalah tolak H0 atau gagal tolak H0 gitu ya. Jadi keputusan uji hipotesis itu adalah tolak H0 atau tidak tolak H0. Bagaimana aturannya? Kalau kita menggunakan metode P-value, ini aturannya adalah
Kalau p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alfa, maka keputusannya tolak H0 gitu. Kalau lebih kecil dari alfa. Tapi kalau lebih besar dari alfa, berarti keputusannya gagal tolak H0. Ini contohnya, alfanya kan kita tentukan 5% ya, 0,05. Luas areanya 0,05 atau 5% kan alfa. Kemudian p-value misalnya di sini 0,0548. Berarti kan lebih besar dari 0,05 kan. Nah, keputusannya berarti tidak tolak H0 karena lebih besar dari alfa. Kalau misalnya p-value-nya 0,02, berarti lebih kecil dari alfa. Berarti keputusannya tolak H0. Nah, kemudian kalau kita pakai metode critical value, kita berarti harus memahami critical region atau area kritis. Kalau nilai statistiknya berada di dalam area kritis, maka tolak H0. Nilai statistik tesnya apa? Yang tadi Jet hitung 1,57 tadi kan. Kalau dia berada di area kritis, maka tolak H0. Kalau dia tidak berada di area kritis, berarti tidak tolak H0. Contohnya di sini Jet statistik tesnya adalah 1,6 dari ini misalnya kita lihat di tabel Jet statistiknya adalah 1,6. Sementara Jet hitungnya itu 1645. Nah, berarti dia kan di luar area kritis kan, di sebelah kiri. Area kritis itu kan yang di ujung-ujung ekor kurva ya, kalau di sebelah kanan, karena ini nilainya positif, berarti sebelah kanan. Critical region itu yang ada di ujung kurva atau di ekor kurva 1,6. Kalau nilai statistiknya 1645, berarti nilai statistiknya itu 1,6. Kemudian nilai critical region-nya 1645, berarti dia di luar ya kan, 160-nya di luar, dengan 145-nya di sebelah kanan. Ini kalau kita lihat di kurvanya, nah ini misalnya 1645 ini nilai critical value-nya, 1645 warna merah ya. Yang warna merah ini yang disebut dengan area kritis. Sementara hasil perhitungan kita itu 1,6 J-nya. Jadi yang P hat dikurangin P dibagi dengan akar P kali Q dibagi dengan M. Hasilnya kalau misalnya 1,6, berarti kan dia berada di luar area kritis kan. Tidak masuk yang warna merah kan dia. Berada di sebelah kiri titik D. Nah ini berarti keputusannya adalah tidak tolak H0. Ini dia menggunakan 0,05. 0,05 one tail ini ya, bukan one tail. 0,5 one tail, kenapa? Mungkin one tail ya, karena ketika alfa 0,05 berarti kan luas area sebelah kiri itu 0,95 kan, 0,95 berarti titik Jet skornya adalah 1645. Kalau hasil statistik tesnya atau Jet hitungnya di luar area kritis, berarti itu adalah keputusannya tidak tolak H0. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ini kalau hasilnya tadi sudah kita hitung. Pak, ya. Tidak tolak tuh berarti sama aja kayak nerima kan ya Pak? Maksudnya benar Betul gitu. sekali. Oh iya ya Pak. Iya, kalau ada yang nembak kamu, ditolak enggak gitu kan? Saya tidak tolak kamu gitu kan? Kayak gitu kan? Jadi bisa yang laki-laki jangan tertipu ya dan kata-kata oke, saya tidak tolak kamu gitu. Jadi bukan berarti ditolak gitu ya. Jadi tidak tolak itu berarti sama dengan nol. Tapi memang bahasanya seperti itu, reject atau fail to reject gitu kan, atau tolak atau gagal tolak gitu. Jadi bukan tolak atau apa diterima gitu ya, tolak atau diterima itu kan kalau bahasa Indonesia ya, nanti disangkanya beda. Jadi memang di dalam statistik tolak atau tidak tolak atau gagal tolak. Nah hasilnya di sini berarti p-value-nya lebih besar dari alfa kan ya, alfa 0,05. Alfa itu level signifikan kan.
luasnya 0,5 atau 5%. Ini kan 5%. Jadi keputusannya adalah tidak tolak H0. Nah, jadi jelas belum? Atau ada yang masih bingung? Jadi pertama dari sebuah pernyataan kita identifikasi mana pernyataan khususnya, kemudian kita berikan simbol, kemudian kita rumuskan hipotesis, baru kita melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis pertama kita hitung dulu nilai statistik tesnya atau jet hitungnya. Kalau sudah ketemu jet hitungnya, kita mau pakai metode apa untuk ujinya? Pakai p-value atau pakai critical value? Kalau pakai p-value, kita harus tahu dulu tipe ujinya apa, one tail atau two tail. Kalau one tail berarti p-value adalah luas area masing-masing ekor, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung pertanyaannya ya kan. Tapi kalau pakai two tail berarti luas area itu adalah dua kali luas area dari sisi kurva sampai dengan titik nilai statistik tesnya. Kemudian baru kita buat keputusan dari kalau p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alfa, keputusannya adalah tolak H0. Kalau lebih besar dari alfa, berarti gagal tolak H0 atau tidak tolak H0. Cara pemahaman tidak tolak H0 berarti kita menerima H0. Pernyataan perusahaan tadi benar ya, masuk akal ya. Masuk akal bahwa 93% komputer itu sudah diinstal program antivirusnya. Meskipun data sampelnya 95% mengatakan. Tapi dari hasil uji hipotesis kita, ternyata benar loh. Perusahaan tadi mengatakan 93% gitu. Paham ya? Nah, kalau kita sudah membuat keputusan, yang paling penting adalah kita membuat kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya biasa menjawab pertanyaan ya. Di soal UAS, tadi seperti di awal saya sampaikan, di soal UAS itu ada pertanyaan. Jadi uji hipotesis ini untuk menjawab pertanyaan, bukan kita sekedar menghitung uji hipotesis saja. Sudah ketemu Z, sudah tahu keputusannya tolak H0, tapi kita tidak membuat kesimpulan. Nah, padahal kesimpulan ini menjawab pertanyaan ya. Jadi kalau kita sampai membuat kesimpulan atau menjawab pertanyaan, ini berarti sudah clear. Jangan sampai hanya membuat keputusan tolak H0. Nah, padahal pertanyaannya bukan itu. Nah, ini bagaimana kita membuat kesimpulan? Buat kesimpulan yang sederhana dan tidak teknis. Artinya kita membuat kesimpulan yang orang lain tanpa belajar statistik itu bisa gitu, paham gitu ya. Tapi di sini secara default ada panduan ya, panduan membuat kesimpulan. Dilihat kondisinya dulu di sini. Kondisi pertama, kalau pernyataannya tidak mengandung persamaan, kemudian keputusan kita adalah menolak H0 gitu ya. Pernyataannya tidak mengandung persamaan. Mengandung persamaan itu maksudnya tidak menyatakan H0 gitu, tidak menyatakan H0 itu apa sih? H0 itu kan tadi contohnya P sama dengan 0,93 gitu kan. P sama dengan 0,93. Berarti kan itu H0 ya. Kalau dia tidak mengandung persamaan, kan sama dengan 0,93 itu berarti mengandung tadi kan, mengandung H0. Tapi kalau di sini kalau tidak mengandung H0 tetapi keputusannya adalah kita menolak H0, maka kesimpulannya kata-katanya adalah ini. Ada bukti, ada cukup bukti untuk mendukung ya. Di sini garis bawahnya adalah to support, mendukung. Jadi ketika kondisinya tidak menyatakan persamaan, maka kesimpulannya adalah mendukung atau tidak mendukung gitu. Ini ada dua, mendukung atau tidak mendukung. Kalau pernyataannya tidak mengandung persamaan. Kalau dia reject berarti ada bukti
yang kuat untuk mendukung. Kan menolak H0 ya, menolak H0 berarti menerima H1 kan. Menerima H1 berarti di sini adalah ada bukti untuk mendukung gitu, mendukung H1-nya. Kalau keputusannya tidak tolak H0, berarti menerima H0 kan. Berarti kata-katanya tidak ada cukup bukti untuk mendukung H1 gitu. Nah, tapi kalau pernyataannya mengandung persamaan atau mengandung H0, kalau kondisinya kita menolak H0, nih, jadi pernyataannya H0, tapi hasilnya kita menolak H0. Nah, menolak H0 berarti mendukung H1 kan. Kesimpulannya di sini adalah cukup bukti untuk menolak ya. Ada jaminan untuk menolak. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi mendukung H1, kalau ini menolak H0. Ada bukti untuk menolak H0. Kan di sini kondisinya adalah menolak H0. Dan pernyataannya mengandung persamaan, mengandung H0. Tapi kalau keputusannya tolak H0, tidak tolak H0, berarti di sini tidak ada bukti untuk menolak H0 gitu. Tidak ada bukti untuk menolak H0. Karena keputusannya adalah tidak tolak H0. Paham ya? Bingung ya? Nanti di ini ya, dicermati lagi kata-katanya. Jadi berbeda. Ada kesimpulannya mendukung, ada kesimpulannya menolak. Tadi kesimpulan yang tadi kan kesimpulannya kita gagal menolak H0 ya. Tadi karena lebih besar, p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti kita gagal menolak H0. Gagal menolak H0 berarti apa? Menerima H0 kan. Maka kesimpulannya di sini tidak ada bukti, tidak ada cukup bukti untuk menolak pernyataan. Ya, tidak ada bukti untuk menolak H0. H0 itu kan 93% kan. Jadi tidak ada cukup bukti dari data sampel untuk menolak pernyataan 93%. Nah, kemudian kalau pakai critical value, nah, kita lihat nilai kritisnya adalah 0,05. Nah, tadi kan level of significance 0,05 ya. Karena kita pakai tutel, berarti alfanya dibagi 2 kan. Yang di kiri 0,25, yang kanan juga 0,025. Kalau luas ujung kurva 0,025, berarti luas kurva yang ke arah kiri itu adalah 1 dikurangin 0,025 dengan 0,975. Kalau 0,975 kita lihat di tabel A2, itu nilai jet score-nya adalah 1,96. Maka nilai critical value-nya atau jet itu 1,96. Jet tabelnya 1,96 pada alpha 5% gitu kan. Tapi jet hitung kita itu nilainya 1,57, di sebelahnya kan lebih kecil kan. Jet hitungnya di luar area kritis. Nah, area kritis kan yang warna merah. Lagi jet hitungnya 1,57 itu di luar area kritis yang sebelah kanan. Nah, kalau dia berada di luar area kritis, berarti keputusannya adalah gagal tolak H0. Kalau dia berada di dalam, jet hitungnya misalnya 2, gitu kan, berarti berada di dalam area kritis, maka keputusannya adalah tolak H0. Ini karena berada di luar, maka keputusannya gagal tolak H0. Nah, jadi ada 2 metode ya, p-value atau critical value. Boleh silakan lebih cepat atau lebih enak yang mana, lebih mudah dipahami yang mana. Boleh pakai p-value, boleh pakai critical value. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Pak, masih mencerna. Masih sambil belajar ya, sambil belajar nanti latihan ya. Kita latihan dulu aja. Nanti kalau ada kita latihan, nanti saya share di WA ya, bahannya. Nah, teman-teman sambil belajar lagi, sambil baca lagi materinya, kemudian latihan. Nanti saya share latihannya. Nanti kita kembali lagi ke Google Meet. Setelah
eh, saya tutup ya Google Meet-nya. Nanti kita kembali lagi untuk pembahasan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Kasih Pak. Ya. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Jadi share terakhir. Jadi yang di-share Alika ya, dengan metode nilai kritis alfa 0,01 adalah Z 2,575. Boleh tahu Alika 2,575 dari mana ya? Saya lihat yang tabel pertemuan kemarin, Pak. Ada tabel pertemuan kemarin, berarti kan Z alpha dibagi 2 ya, 1% ya. Iya, Pak. Kalau ini kan Z, berarti 1%. Karena ini kan one tail atau two tail? One tail. One tail ya, karena pertanyaannya apakah lebih besar dari 20% gitu kan, one tail. Jadi kalau one tail, dia Z-nya tidak dibagi 2. Berarti alfanya 0,01, yang daerah di arsir itu kan luas areanya 0,01 ya. Berarti kalau yang di arsir 0,01, berarti yang daerah tidak di arsir itu 1 dikurang 0,1 adalah 0,99 sekian ya. 9900 gitu kan. 0,9900 kalau lihat di tabel A2 itu berapa? 2,326. 0,232 atau 0,233 ya kan. Jadi Z skornya itu 2,33. Sementara ini Z hitungnya sudah benar 2,83. Berarti berada di area kritis ya kan. Dan berada di area kritis berarti keputusannya adalah tolak 0. Oke. Bagus Alika, terima kasih. Oh iya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Pak, saya masih nggak ngerti yang kesimpulan, maksudnya selain mencakup sama tidak mencakup tuh gimana ya, Pak? Nah, kalau mencakup persamaan gitu kan, mengandung persamaan gitu kan, atau berisi persamaan. Jadi kondisinya itu yang ditanya itu mengandung persamaan enggak? Kalau soal kita yang sekarang ini kan bertanya apakah lebih dari, ada cukup bukti ini, kalau bukti ini lebih dari 20% begitu kan? Lebih dari 20% itu persamaan bukan persamaan kan? Maksudnya persamaan itu sama dengan gitu. A0 itu kan P sama dengan 20% gitu kan?
Nah, itu persamaan maksudnya. Kalau yang pertanyaan soal kita adalah P lebih besar dari 20%, ya kan? Itu H1. Nah, kalau pernyataannya yang akan kita uji mengandung H1, berarti kesimpulannya mendukung. Tapi kalau pertanyaannya mengandung H0, berarti kesimpulannya menolak. Kata-katanya menolak gitu, apakah ada cukup atau tidak cukup bukti, tergantung keputusannya. Itu saya kira jelas nggak? Masih bingung? Udah, belum juga. tapi Hah? udah lumayan tercerahkan sih, Pak. Nanti saya ulang-ulang lagi aja. Kasih, Pak. Jadi dilihat pertanyaan ini permainan kata-kata ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Klaimnya itu pertama si perusahaan mengatakan 20% gitu kan, klaim pertama. Tapi pertanyaannya di ujung soal itu kan dikatakan lebih dari 20%, ya. Itu yang pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, makanya jadi kata-kata yang akan kita uji itu sebenarnya lebih dari 20% gitu kan. Mana pertanyaannya lebih dari 20%. Lebih dari 20% tidak mengandung persamaan, sebuah persamaan gitu. Mengandung sebuah persamaan artinya bukan sama dengan 20%, tapi lebih dari 20% gitu kan. Kalau lebih dari 20% berarti apa? H1 kan. Kalau pertanyaannya, kalau di situ tidak ada pertanyaan lebih dari 20%, berarti kita menggunakan klaim yang pertama, sama dengan 20%. Sama dengan 20% berarti apa? H0 ya kan. Kalau hanya H0 aja, berarti kesimpulannya nanti menolak atau tidak menolak. Gitu. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, yang Ya. ke tadi, itu yang 2,83 dari mana? Ya. Pakai jet hitung. Jet hitung pi hat dikurangi pi dibagi dengan akar. Ya, Oh ya, dari rumusnya itu ya Pak? betul rumusnya. Statistik tes namanya, 2,83 itu statistik tes. Atau jet hitung. Jadi kalau pakai metode critical value, kita membandingkan jet hitung sama jet tabel. Jet hitungnya ada di mana? Apakah berada di area kritis atau di luar area kritis? Gitu. Paham? Ya paham Pak, makasih. Ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan lain? Nah, kemudian satu lagi. Jadi selain kita menggunakan metode p-value atau critical value, kita juga bisa menggunakan metode confidence interval yang kemarin sudah kita buat ya. Untuk teman sebelumnya kita kan membangun sebuah confidence interval dengan memperhitungkan level of confidence. Nah, ini bisa kita digunakan untuk menguji hipotesis. Apakah masuk akal tadi pertanyaannya gitu kan? Nah, untuk itu kita membangun confidence interval dulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena ada tipe uji hipotesis two tail dan one tail, maka level of confidence-nya ini ada perbedaan gitu. Kalau di soal disebutkan misalnya di sini katakan confidence interval estimasi parameter populasi yang berisi kemungkinan nilai-nilai parameter gitu kan. Jadi confidence interval kemarin kan rentang nilai ya, yang berisi kemungkinan dari nilai-nilai parameter. Kalau confidence interval tidak mengandung nilai yang diklaim dari proporsi populasi, maka keputusannya adalah tolak pernyataan atau tolak H0 gitu. Jadi kalau nilai proporsi populasi itu tidak berada di dalam rentang nilai, tidak berada dalam confidence interval, maka keputusannya tolak H0. Tapi kalau dia berada di dalam rentang nilai itu, keputusannya adalah tidak tolak H0. Nah, ini perbedaannya untuk menggunakan level of confidence di sini. Kalau
tipe uji hipotesisnya itu adalah two-tail, maka level of confidence-nya adalah 1 dikurangin alpha. Jadi kalau di soal disebutkan level of confidence 5%, maka level of confidence-nya adalah 95%. Sehingga nanti ketika kita menghitung margin of error, alpha dibagi 2 ya kan, alphanya 5% dibagi 2 sama dengan masing-masing 2,5%. Tetapi di sini ada tipenya one tail, ada tipe one tail. Kalau tipenya one tail, maka level of signifikannya itu adalah 1 dikurangin 2 kali alpha. Jadi kalau misalnya di soal disebutkan alpha 5%, itu berarti level of confidence-nya adalah 1 dikurangin 2 kali 5%. 1 dikurangin 10% sama dengan 90%. Nah, 1 dikurangin 90% itu adalah 1 dikurangin 10% adalah 90%. Itu level of confidence-nya. Ketika kita membuat atau menghitung margin of error, alpha dibagi 2. Alphanya bukan lagi pakai 5%, tapi pakai 10%. Karena di sini 2 alpha ya kan, 2 kali alpha kan. Pakai 10%. 10%, tapi karena menghitung margin of error adalah alpha dibagi 2, maka 10% dibagi 2 sama dengan 5%. Jadi kembali lagi ke 5%. Ini yang membuat perbedaan uji tesis menggunakan metode confidence interval. Di sini disebutkan di tabel yang bawah ya. Kalau level of significance disebutkan 0,01, kalau dia two-tail, maka level of confidence-nya 99%. Tetapi kalau dia one-tail, level of confidence-nya adalah 98%. 1 dikurangin 2 kali 0,40. Kalau level of confidence-nya 98%, berarti level of significance-nya berubah jadi 2% kan? Jadi 2%. Untuk menghitung margin of error, maka alpha dibagi 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1% gitu. Jadi untuk kasus di sini, margin of error-nya adalah 1%. Jadi nanti kita buat confidence intervalnya dari ini yang dari soal yang pertama. Kan level of confidence-nya 95%, levelnya 95% ya. 95%. Karena two-tail, berarti alpha dibagi 2, 0,025. 0,25 luas area paling kiri, paling kanan. Maka luas area sebelah kiri itu adalah 0,975. 0,975 luas area. Kalau di dalam tabel, maka skor alpha dibagi 2 itu adalah 1,96. 1,96. Kemudian kita hitung errornya. Errornya sama dengan 0,0213. Kita buat lower limitnya berapa? 0,93 dikurangi 0,02 sama dengan 0,99. Kemudian uppernya 0,971. Maka ini confidence intervalnya. Bagaimana mengambil keputusan dalam uji hipotesis? Kalau nilai proporsi parameternya itu berada di dalam rentang confidence interval, maka keputusannya tidak tolak nol. Kalau dia berada di luar, maka keputusannya adalah tolak nol. Iya. Ada pertanyaan? Ya kan? Jelas semua? Tidak ada. Untuk materi rata-rata sama deviasi pekan depan aja ya. Nah, biar satu paket biar enak ini daripada kepotong-potong. Oke, kalau ada pertanyaan, ya. Kalau ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan nanti sambil belajar silakan disampaikan pertanyaan di WA group atau di japri saya silakan. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan atau yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.